Goa Bunda Maria Watu. Ini kita bisa Betawi Tasa. Kita lihat dulu Goa Bunda Maria Watu. Kita lihat siapa yang meresmikannya ini. Saya berada di ini. Goa Bunda Maria Ratu Besokor Weleri diresmikan menjadi tempat ziarah tanggal 29 Juni 2003 oleh Bupati Kendal Haji Hendi Budoro. Nah, ini siapa ini? Goa Bunda Maria Ratu Besokor Weleri pentahtaan tanggal 22 dan diresmikan tanggal 29 Juni 2003 oleh Uskup Agung Semarang. Apa itu? Ignatius Suwaryo. Kita jalannya sini dulu aja ya. Oke, ini ada apa ini? Pohon besar. Ini ada tempat peristirahatan. Kita lihat ini area untuk istirahat ya. Oke, kita lihat jalan ini. Oh, kita sini dulu aja. Kita sini dulu aja ya. Oke, lihat apa ini? Tempat-tempat apa namanya ini? Sebentar ya. Ini mungkin tempat berdoa ini ya. Barangkali tempat berdoa. Coba kita lihat di sini nih. Bunda Maria Ratu. Coba kita lihat ini. Coba kita lihat prasasti di sini. Di sini ada patung Yesus. Kita sudah lihat di sini. Ini mungkin ini tempat utama untuk berdoa. Kita lihat dari atas sini ya. Ini tempatnya. Ayo kita lihat sini. Kita lihat ini tempat, mungkin apa ini? Tempat apa namanya? Berdoa, tapi pisah-pisah ini. Ibaratnya apa ini? Ini pas tempatnya pas libur, mungkin tidak musim Natal atau hari-hari besar. Oke, kita naik dulu ya, naik. Ya. Oke, kita lihat ini ada tempat berdoa juga. Ini Inri Yesus wafat di kayu salib. Ya, mungkin kalau di Islam tidak wafat ya, tapi diangkat oleh Allah ya, digantikan dengan Yudas Iskariot yang waktu itu masih pengikut Hawariyun, tapi dia berkhianat ya, temannya Lukas dan Barnabas waktu itu. Oke, kita lihat lagi. Ini ada makam Yesus, kita lihat. Duh, ya. Lihat dari sini. Kita berjalan, ternyata tempatnya seperti ini. Kalau dulu waktu saya kecil tidak seperti ini, tempatnya masih ini hutan. Sekarang sudah dibangun, itu sejak tadi diresmikan tahun berapa itu, 2002 sampai 2003. Nah, kita naik dulu. Ayo, permisi. Ini dia lagi tempat ya. Coba kita lihat sekelilingnya nih. Nah, ini sekelilingnya ini di hutan Sokor. Sepi ya ini ya tempatnya ya. Ini juga ya. Ini ada apa namanya juga, relief ya. Relief ini mengenang Yesus diturunkan dari salib. Oke, kita muter aja dari sini ya. Oke. Nah. Oke, sebelum nanti kita turun ke sini, kita lihat sini aja dulu. Ini juga mungkin tempat berdoa ya. Iya, nanti ke sana kita. Oke.
Coba kita lihat di sini, ini ada tempat untuk berdoa. Ini ya. Oke, ini tempat berdoa. Mungkin ini tempat untuk mengenang zaman ini, zaman waktu sebelum Ashabul Kahfi itu, para penyebar agama Nasrani waktu kaisar siapa dan gubernurnya Philadelphia itu siapa? Dakianus ya. Dakianus dalam penyebutan kita, tapi kalau sebenarnya itu Diocletianus. Waktu itu banyak kaum yang beragama Nasrani waktu itu, mereka dalam beribadah itu bersembunyi-sembunyi. Oke, sebelum saya cerita lebih lanjut, ini ada Yesus dimakamkan ya. Oke. Jadi waktu itu Kaisar Romawi mau berkunjung ke Philadelphia, tetapi untuk menarik perhatian siapa? Kaisar, gubernur Philadelphia yang namanya Diocletianus itu ingin menjadi orang ya, ingin menjadi orang yang dipandang oleh kaisar sehingga nanti dinaikkan jabatannya sebagai pegawai kekaisaran Romawi. Dan dia minta kepada rakyatnya untuk tidak beragama Nasrani semuanya dan para penyembah kaisar waktu itu. Tetapi ternyata ada orang-orang dari Philadelphia sendiri itu yang beragama Nasrani, sehingga orang-orang Philadelphia waktu itu kalau menyebut nama Maria atau Yesus atau Injil itu dibakar, disalib dan dibakar hidup-hidup. Nah, ini sejarahnya di sini ya, sehingga mereka beribadah di gua-gua. Di gua-gua ada yang di pekuburan-pekuburan. Nah, ini lorong ini menggambarkan cerita waktu itu ya, ketika muncul Ashabul Kahfi di tahun ke-300-an setelah kelahiran Isa Al-Masih. Ya, ini ada tempat apa ya namanya. Coba kita lihat suasana di sini. Ini tempat bersuci ini ya, tempat kalau ibarat kita orang Muslim itu tempat berwudu kali seperti itu. Kita naik lagi ya, kita naik lagi berkunjung ke ini Goa Bunda Maria Ratu, yaitu tempat ibadah orang-orang orang Kristen ya. Oke, kita dilarang naik, kita harus menghormati ya. Oke, kita dilarang naik. Oh, maksudnya naik ke sana ya. Kita hadir di sini ada patung itu Bunda Maria ya. Bunda Maria itu sejak dari kecil sudah hafal kitab Taurat dan Injil. Jadi sudah hafal kitab Taurat dan Injil. Kita perbesar dulu ya. Nah, dia ketika di kuil Sulaiman itu satu-satunya perempuan yang belajar di kuil Sulaiman, dan dia dihina-hina sama teman-teman seangkatannya itu ya, yang dianggap tidak bisa apa-apa karena dia di situ sebagai pelayan kuil hanya bersih-bersih ya, dihina-hina. Ternyata ketika dites dia hafal Taurat dan Zabur semuanya oleh para guru besar para guru besar kuil Sulaiman waktu itu. Ketika itu jadi Bunda Maria itu ponaan dari Nabi Zakaria. Karena kakaknya Imran itu meninggal. Ketika itu meninggalkan istrinya Hana ya, itu Elizabeth ya, hamil. Hana atau Elizabeth lah itu, kakak beradik ya situ ya. Nah, si Hananya itu istrinya Zakaria dan Elizabeth istrinya Imran. Bernadar anaknya akan menjadi Al-Masih. Ternyata yang lahir perempuan, dia itu dihina-hina. Tapi Nabi Zakaria tidak putus asa. Jadi Nabi Zakaria berkata kepada kaumnya bahwasanya orang suci hanya lahir dari orang suci. Jadi Bunda Maria ini dari kecil sudah diungsikan, diasuh oleh Nabi Zakaria dan diberikan kitab Zabur Taurat, sudah hafal semuanya. Ini kisah Bunda Maria ya. Kita foto-foto dulu sambil video ini ya. Ini wisata di Goa Bunda Maria sama Fitri. Halo Etsa. Hai. Oke, sekarang saya ya. Oke. Oke, sudah.
Kita sambung lagi ya, kita turun dulu. Oke, kita posisi turun sekarang. Maaf, ini posisi di hutan Sokor dan kita sebenarnya belum lengkap semuanya. Tapi ini sudah sore dan kita dilanjut besok lagi. Kalau ada kesempatan akan saya ini. Oh, situ. Oke. Oke, sekarang kita turun. Kita turun dari ziarah ke Bunda Maria Ratu. Kapan-kapan kita sambung lagi ya di yang lebih kita lihat dari atas ya. Bagi konten pula besoknya Pak lebih sempurna gua. Tak cerita dia Kritianus ya. Turun. Sudah, ini tadi sudah prasastinya sudah aku. Oke, turun lagi kita ke Bunda Maria Ratu.